Boleh, Bu Mala, aman sudah ya? Kita mulai ya? Ya, oke, silakan Ibu Dewi, lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu. Mohon maaf kita jumpa-jumpanya malam. Juga untuk karena ini sudah sekalian coaching menyambung pertemuan kita kemarin yang hanya 1 JP. Jadi hari ini kita ketemu-ketemunya lagi. Mudah-mudahan kita bisa banyak untuk jumlah orang yang coaching hari ini. Selain Ibu Restu, kemarin Ibu Restu ya. Ada yang bisa kasih, siapa nih yang bisa tampilkan atau bisa diperiksa hasil kerjanya walaupun belum sempurna? Ibu Nyoman Nova, silakan dikirim Bu, boleh kirim ke saya? Boleh di grup, boleh Japri. Ya, saya tidak dengar Bu Nova, bagaimana? Boleh lewat grup? Terserah, mau di grup atau di Japri terserah. Yang penting di WA. Selain Ibu Nova, siapa lagi? 1 orang, jadi malam ini bisa 2 orang. Boleh saya ini. Oke, siapa nih? Bu Restu? Iya. Belum terima. Menerima yang belum ya. Oh iya, boleh. Kasih yang lain. Biar semua kena. Oh iya, Dok. Sip, thank you. Siapa ini yang bisa? Amelia. Jangan ditunda-tunda Bapak Ibu karena nanti ya sudah, pokoknya Ibu Nyoman lah. Kalau sudah Ibu Nyoman nanti kita tutup pertemuan ya kalau belum ada lagi. Jadi coaching kita nanti sesuai jadwal ya. Kalau sudah tidak sempat, berarti banyak yang ketinggalan dong. Coaching tinggal 2 kali teman-teman. Kalau bisa malam ini 1 orang lagi. Oke, Bu Nyoman sudah terkirim? Di loading itu. Oke. Pak Erwin sudah selesai atau belum? Maaf Bu, belum selesai. Maksud saya, biar belum selesai, saya periksa saja, nanti tinggal dilanjutkan. Gitu. Yang lain, Bapak Erwin baru sampai di apa Pak? Baru bab 1 Bu. Baru pendahuluan ya? Ya. Bapak belum bikin kegiatannya Bapak? Belum Bu. Itu dulu di prioritas Pak. Jadi tahap Iya. kegiatan sama tahapan dulu prioritas ya. Oh iya Bu. Iya. Pendahuluan nanti mengikut saja. Teman-teman, Ibu Selvi sudah sampai di mana Bu ya? Iya, ya Bu. Saya punya sampai di tabel rancangan itu masih kegiatan 3 ke bawah untuk memasukkan nilai-nilai berakhlak. Iya, itu lebih penting ya prioritas teman-teman ke tabel. Iya, betul. Yang lain juga ya. Kemarin Ibu Restu sampai di apa ya Pak diperiksa? Ya Ibu. Ya, sampai di apa Ibu Restu punya? Sampai di rancangan aktualisasi. Sudah selesai. Kemarin yang diperiksa sampai selesai ya? Iya, sampai selesai. Oke. Disuruh bab 1. Bab 1-nya sudah dibuat? Sudah Ibu. Kemarin belum diperiksa ya? Belum Ibu. Oke. Sip. Yang teman-teman lain, Ibu Nova sudah terkirim Bu? Belum? Oke. Ibu Amalia sudah sampai di mana Bu? Sampai di bab 2 Ibu, tapi masih ada kekurangan kayaknya itu.
Kekurangannya di apanya, Bu? Masih struktur organisasi belum juga, Ibu. Enggak, yang saya tanya rancangan saja. Tabel Rancangan. Ya, nanti saya coba Ibu. Coba dikirim. Ya. Iya, Oke, Ibu. teman-teman yang struktur organisasi apa itu enggak penting. Yang paling penting adalah tabel kalian itu. Tabel baru kedua yang penting adalah si pendahuluan kah, gitu ya. Ibu Nyoman kalau enggak bisa coba share screen saja dari situ. Bisa? Coba satu kali lagi, Bu. Oke. Ibu Hani sudah sampai di apa, Bu? Izin Ibu, sudah hampir selesai, cuma belum selesai diedit Ibu. Masih agak berantakan laporanku. Oke. Jadi jangan tunggu selesai ya, karena saya tidak periksa yang sudah bersihnya atau yang sudah fixnya. Kayak Ibu Restu punya kemarin yang saya mau gitu. Maksudnya masih setengah, perlihatkan saja ya. Kalau memang sudah, nanti langsung diperiksa. Karena nanti takutnya tidak ada waktu teman-teman ya. Karena berapa kelas yang ujian ini? Ibu Nyoman masih susah? Bu Restu coba kirim Ibu Restu punya. Di mana? Di WA atau di Di WA. Bagaimana Bu Nyoman? Di sini sudah tercentang sih, Bu, tapi centang satu. Saya kirim di grup. Oh, Ibu kirim di grup. Iya. Di grup itu di apa ini? 42 ya? Di grup kelas, Ibu. Di Wih, siap. Kolabjar. Di Kolabjar. Di kelompok 2 Kolabjar. Ibu ada masuk di sana? Nggak tahu kalian. Oh, Ibu, itu hari sempat diminta nomornya Ibu, tapi belum dikasih atau bagaimana itu? Tunggu ya. Oh iya, kita belum punya grup. Boleh saya dimasukkan ke grup? Iya, boleh Ibu. Ya, 0852 412 Ya, Ibu. 77107. 0852 412 77 107. Ya. Oke, berarti kirim ulang Bu Nyoman ya? Iya, Ibu. Oke. Bu Restu juga kirim saja Ibu Restu punya. Iya, iya. Teman-teman, judulnya apa? 37? Judulnya kelompok kalian judulnya apa? Kelompok 2 angkatan 34. Oh, boleh saya minta Angkatan izin? 42, Ibu. Boleh kalian ganti judulnya, grupnya jadi 42 Poso. Oh iya, Ibu. Nah, 42 Poso boleh taruh di ujungnya kelompok berapa terserah. Ya, Boleh tapi dikirim sudah, Ibu? ini ya kelompok 2 ini ya. Silakan. Mohon izin Ibu, baru bergabung. Apa mau dikirim itu? Beras dan ikan garam. Oke. Saya sudah kirim, Ibu. Ya. Ibu Nova punya, oke. Bentar ya. Ini yang mau diperiksa. Jadi Ibu Restu masih rubah ini ya. Bu Nova kirim ke grup. Iya, Ibu. Oke. Belum masuk? Sudah. Oke.
Saya sudah kirim Ibu tapi di Japri. Siapa? Ibu Restu. Oh, Ibu Restu. Tunggu bentar ya, saya buka dulu. Teman-teman, saya share screen ya. Ini hasil kerja dari Ibu Nova. Tolong semua perhatikan kalau ada perubahan, tolong langsung disesuaikan, langsung dicatat, disesuaikan dengan hasil kerja kalian, ya, supaya tidak berulang yang belum tepat-tepatnya, kalian langsung ini sesuaikan. Ibu Nova, nanti saya belum lihat permasalahannya ya, tapi nanti di sini optimalisasi pelayanan laboratorium, nanti kita mainkan supaya tidak terlalu, karena optimalisasi biasanya, tunggu bentar, biasanya membahas di sini tentang ada proses di dalamnya, ada fungsi manajemen, ya. Jadi nanti bisa saja ini peningkatan pelayanan laboratorium melalui pengadaan formulir gitu ya. Bu siapa nih ya? Bu Nyoman ya. Nah, jadi peningkatan pelayanan saja. Ini ya. Nanti untuk ininya di apa ya? Disesuaikan ya. Maksudnya besar hurufnya dan sebagainya. Yang kuning-kuning itu belum saya ganti-ganti, Bu. Oke. Kita langsung periksa dulu ke permasalahan. Semua mohon perhatiannya ya, supaya dilihat tidak berulang kesalahannya. Oke, nanti dirapikan. Nih, identifikasi isu. Jadi Bu Nyoman, identifikasi isu ini boleh diketik kembali isu yang diangkat dari tupoksi, boleh diketik kembali isu-isunya, atau boleh tidak, tetapi di sini Ibu Nova langsung bikinkan kata pengantarnya sedikit begitu. Ya, bahwa isu yang sudah diidentifikasi akan dianalisis, divalidasi dengan APKL agar dapat melihat kelayakan isu atau isu yang tepat atau isu yang isu yang kualitasnya baik, yang untuk agar dapat dicarikan atau berkesesuaian untuk dicarikan solusinya. Pokoknya seperti itu. Di sini pakai 2.3.1 ya. Berarti kalau tidak diidentifikasi langsung di APKL, berarti 2.3.1 validasi APKL. Tulis tangan ya. Langsung jangan ganti di laptop, langsung tulis dengan pulpen saja dulu. Jadi langsung di sini validasi APKL. Validasi isu dengan APKL. 2.3.1. Jadi ini tidak usah aja ada kalau memang tidak ada. Ya. Atau kalau memang mau identifikasi berarti 2.3.1 identifikasi isu, apa saja isunya. Ini diketik aja dulu lagi. Isu-isu yang diambil yang ada di tupoksi teman-teman ya. Berarti di bawah identifikasi isu itu yang ditulis Ibu Ya boleh kalau memang kalau mau pakai M gitu ya. Langsung diketik aja dulu ini isu-isu yang sudah teridentifikasi ya. Iya. Untuk semua ya mohon perhatian. Tidak digunakannya serum untuk pemeriksaan nanti, oke. Tidak ada sekat pembatas antara ini, tingginya penggunaan tabung urin, belum optimalnya pelayanan, kurang tertatanya, oke. Kemudian 2.3.2 atau 2.3.3 langsung penentuan prioritas isu dengan USG.
Oke, semua teman-teman ya, 2.3 berapa? Penentuan isu dengan penentuan prioritas isu dengan USG. Baru ini dimasukkan. Dilanjutkan dengan menggunakan di sini langsung saja masalah. Jadi kenapa di sini masalah bukan isu? Karena diharapkan dari isu-isu yang memenuhi syarat. Jadi bukan tak usah layak ya, memenuhi syarat. Ya. Untuk ini ceritanya kenapa memenuhi syarat? Memenuhi syarat untuk dirumuskan solusinya gitu, ya. Jadi layak-layak ini ganti memenuhi syarat. USG-nya silahkan, berarti ranking 1 belum optimalnya pelayanan. Kalau di sini belum, maka di sini tidak ya. Sebenarnya ini siapa yang nggak? Oh, berarti ini belum ya? Tidak optimalnya penggunaan formulir. Ini seperti ini yang disampaikan oleh Bu Vivi? Bukan Ibu, ini kayaknya tadi saya lupa ganti, kan awalnya tentang formulir permintaan, tapi setelah di coaching sama mentor disuruh pelayanan laboratorium melalui formulir permintaan Ibu. Nanti saya rubah, berarti masukan yang belum optimal itu di kepala ikannya nanti Bu? Iya, sebenarnya sih di kepala ikan ini akibat, kan? Sebab atau penyebab masalah di sini akibat kepala ikan ini, jadi rendahnya. Tapi sudahlah, tidak apa-apa, masukkan saja di sini masalah. Kalau yang diajarkan Bu Vivi di sini masalah ya, begitu ya? Yang dari sini kan, begitu? Iya Ibu. Taruh aja, tidak apa-apa. Sebenarnya, tapi tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kalau memang diajarkan di sini dari atas, masukkan aja ya. Sini ya. Oke, lanjut. Alternatif pemecahan masalah. Ini dari tulang-tulang ikan kan? Iya Ibu. Oke. Kok tinggal 3 ya? Memang cuma 3? Cuma 3 yang didapat jalan keluarnya, tapi nanti coba saya pikir-pikir lagi Bu. Nanti ditambah lagi. Oke. Jadi kalau seperti itu, maka dimasukkan di MC Namara. Oh. Pakai MC Namara, nanti tinggal dipilih mana yang mau diselesaikan, gitu. Oh iya Ibu. Jadi nanti kan gagasannya dari semua permasalahan ini, apa gagasannya? Jadi dibuatkan seperti ini penyebab masalah. Jadi semua tulang-tulang itu kan masuk sini kan penyebab-penyebabnya. Iya. Nanti gagasannya itu masukin aja macam-macam. Dan dari gagasan-gagasan itu masukkan di kolom MC Namara. Di kolom MC Namara nanti kan ada yang efektif dikerjakan, bla 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 serta biayanya kan. Nah, dan di ranking. Nah, setelah di ranking kan bisa terpilih, dirimu mau bikin apa? Oh iya. Mau bikin apa misalnya? Misalnya sosialisasi, misalkan. Iya. Kayak ini petugas kesehatan lain kurang memahami SOP, berarti di sini sosialisasi kan? Iya. Nah, kurang sumber daya manusia. Berarti kalau kurang ini melakukan penetapan, ini kan bukan wewenang kita ya. Iya Ibu. Nanti masukkan saja ini tidak apa-apa. Tapi kan nanti terpilih dirimu mau SOP ya, mau bikin apa? Mau bikin formulir permintaan nih Bu, formulir pemeriksaan. Oh bukan SOP, bukan SOP. Bukan. Oke, Yang siap. di atas. Ya, berarti akhirnya nanti dipilih ini kan, kalau Iya. di ranking. Berarti tapi masukkan aja semua tulang-tulangannya itu ya. Oh iya Ibu.
baru di MC namarakan gagasannya. Saya izin dulu tidak lama teman-teman, saya sama aja. Tunggu bentar ya. Demikian ya Bu Wayan, Bu Wayan, kok saya ganti Bu Wayan, Bu Nyoman ya. Iya, Ibu. Jadi ini nanti di gagasan-gagasannya, nanti kan di ranking akhirnya dapat itu. Kemudian Berarti ambil satu saja nanti, Bu, Berarti ya hasil ranking kan. Iya. Kemudian ini nanti diturunkan saja supaya masuk ke supaya dia bisa landscape ya. Iya, Bu. Kemudian nanti masukkan gagasannya adalah di sini masukkan 2.3 apa begitu, gagasan yaitu peningkatan bla 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 melalui gitu. Jadi adalah gagasannya atau alternatif pemecahan masalah, berarti dari hasil tapisan melalui MC Namara maka diangkatlah gagasan pemecahan masalah adalah peningkatan begini dengan pembuatan formulir permintaan laboratorium, gitu ya. Setelah itu rencana kegiatan aksi, isu yang diangkat optimalisasi pelayanan. Ini bukan isunya tetap negatif, belum optimal. Berarti belum optimalnya atau rendahnya pelayanan laboratorium ya. Nanti ini keterkaitan isu, teman-teman enggak lihat contoh di itu ya? Yang saya kirimkan bahannya. Keterkaitan isu itu kan dia masuknya di sini, di antara Fispon mungkin atau di mana ya? Setelah USG, ya? Iya Ibu, kemarin sudah dijelaskan. Oh iya, ada Ibu. Nah, jadi keterkaitan isu ini Bu Nyoma nanti masuk di bawah USG mungkin. Ya. Kemudian di bawah ini teman-teman, di bawah setelah MC Namara itu kalau memang pakai MC Namara, kalau tidak ya berarti pokoknya di bawah itu sebelum rencana kegiatan aktualisasi masukkan deskripsi inovasi, deskripsi gagasan. Ya, jadi deskripsi gagasannya deskripsi gagasan itu menjelaskan tentang apa yang akan kalian buat sebagai gagasan. Ya. Deskripsi gagasannya harus lengkap. Jadi apa yang dirimu mau buat? Formulir ini isinya apa-apa begitu. Jadi ditahu oleh penguji nanti apa itu deskripsi. Kemudian ini nanti landscape supaya tidak begini. Ini enggak usah ada lebih dari 3 ya, dihapus saja yang lebih dari 3 begini-begini. Ya, diperbaiki semua ya. Oke, kegiatan 1 aktualisasi persiapan melakukan konsultasi. Nanti ini diperbaiki ya. Kolomnya. Ini teman-teman siapa sih yang mengajar? Ini
berorientasi pada pelayanan, dalam kurungnya masukkan saja kode perilaku. Nanti ini nanti kalian jelaskan, gitu kan? Oh iya ya, ini kode perilaku ya. Oke, sudah betul. Cuma nanti teman-teman tolong dipermanis ya. Tahapan 1 Bu Nyoma nanti ini harus meminta arahan terkait rencana. Ini kegiatan tahap B ini hapus, enggak usah dipakai dulu ya, meminta arahan. Ini enggak usah ya. Meminta persetujuan juga tidak usah. Jadi tahapan B dengan C-nya belum ada Bu Nyoman ya? Ya, Bu. Oke. Kedua, melakukan persiapan sosialisasi, merancang soal pretest post-test. Ini membuat pretest post-test masukkan di tahapan 2, kegiatan 1. Langsung Ya, Bu. catat, Bu. Oke. Kemudian jadi membuat pretest post-test di tahapan kegiatan 1 tahap 2. Kemudian jadi kegiatan 2 itu tidak usah ya. Ya, Bu. Ini berapa kegiatan sih? 5. Cari referensi apa ini? Ini membuat di sini membuat lembar permintaan lab saja. Oh, Atau ya, Bu. membuat formulir permintaan lab, ya. 1, mencari referensi. 2, konsultasi. 3, merancang. Itu merancang. 4, mencetak. Ini mencari referensi. Mencari referensi dia sendiri ya. Ya, Ibu. Ini mengkonsultasi ini prinsip atau hanya sekedar? Atau memang penting? Takutnya kan nanti tidak disetujui mungkin dari desain atau apanya, Ibu. Oke, tepat. Berarti di sini mencari referensi atau ya mencari referensi, kemudian merancang, kemudian konsultasi, kemudian cetak, ya? Berarti 4 tahapan, Ibu? Ya, bolehlah. Iya, Ibu. Kemudian melakukan sosialisasi penggunaan formulir. Mau pakai pretest, post-test, penyiapan formulir itu? Yang tadi itu dan Ibu, post-test dan pretest yang dibuat di awal. Kalau untuk saya, sepertinya tidak usah. Tidak Karena perlu, kan Bu. hanya mengisi. Iya. Tinggal nanti dirimu bikin lembar kontrol untuk mengontrol kira-kira formulir ini tergunakan atau tidak. Berarti itu masuk di evaluasi, Bu. Ini kan ada tahap evaluasi juga di bawah. Ya, sebentar. Sekarang kalau pakai lembar kontrol bisa enggak? Bisa, Ibu. Maksudnya sekedar tahu dirimu bahwa teman-teman itu setiap ini menggunakan atau apa kalau menurut dirimu cara mengukur bahwa lembar formulir itu digunakan di setiap permintaan? Boleh sih, Bu, pakai lembar kontrol, nanti dicentang-centang mungkin kalau memang digunakan perharinya itu, Ibu. Ya, boleh begitu ya, supaya lihat bagaimana. Oke. Berarti kegiatan 1, tahap 1, konsultasi mentor. Tahap 2, membuat lembar kontrol.
Tidak usah pretest post-test. Kegiatan 2, jadi tahap 3-nya nanti cari. Kemudian kegiatan 2 tadi membuat formulir ya. Iya. Kemudian kegiatan 3 melakukan sosialisasi. Ya. Melakukan sosialisasi itu melakukan sosialisasi tahap 1 tahap 1 menyiapkan bahan sosialisasi itu tahap 1 menyiapkan bahan sosialisasi. Berarti dirimu menyiapkan bahan sosialisasi itu ya sudah membawa formulirnya, ya anggaplah begitu. Kemudian tahap 2 melakukan sosialisasi. Bukan. Oh ya, melakukan sosialisasi. Bu Nyoman di kegiatannya itu bukan melakukan pelaksanaan sosialisasi ya. Oh iya Ibu. Di sini pelaksanaan. Nah, nanti di sini melakukan sosialisasi. Kemudian yang ketiganya tak usah menerima ini, simulasi. Simulasi pengisian formulir itu, ya. Oke. Nah, kemudian monitoring evaluasi ya. Ya, Bu. Mengumpulkan bahan ya, lembar permintaan, bukan, mengumpulkan lembar kontrol, kartu kontrol. Ya. Termute Ibu. Setelah mengumpulkan berarti menilai atau apa? Menilai atau membandingkan ya. Menilai lembar kontrol. Dan selanjutnya membuat laporan hasil monitoring peningkatan pelayanan itu. Jadi yang Ibu Nyoman lihat adalah bagaimana peningkatan nanti dibandingkan before after-nya ya. Iya. Dilihat bagaimana apakah lembar kontrol itu digunakan atau tidak, berapa banyak dalam per hari dan sebagainya. Apa manfaatnya, apa yang muncul manfaatnya. Kemudian masih satu kurang di atas kegiatan 1 kurang 1 tahapan. Di situ menentukan atau menyesuaikan jadwal sosialisasi dengan waktu petugas atau dengan jadwal petugas. Berarti lengkap ya? Lengkap Ibu. Oke. Di sini nanti Bu Nyoman tinggal tambahkan keterkaitan agenda, ya? Iya. Nanti menyesuaikan dengan pemeriksaan-pemeriksaan teman-teman lainnya nanti disesuaikan. Ini teman-teman semua jangan lupa nilai-nilainya ini harus kaya, jangan cuma 3 diperkaya. Ya, tapi kalau yang tidak pas ya tidak usah dimasukkan. Kemudian apa lagi ya? Boleh bertanya Ibu? Silakan. Itu bagian rancangan aktualisasi yang ke poin ke-5-nya itu kan penguatan nilai OPD itu yang dihubungkan dengan kegiatan. Jadi maksudnya itu kita berarti dihubungkan juga dengan ini nilai ASN berakhlak ini berarti Bu. Paling kanan itu. Untuk semua perhatian, penguatan nilai OPD kan kalian biasanya punya nilai-nilai OPD, nilai-nilai organisasi kan? Ya. Nah,
Tapi kalau sekarang sebenarnya menurut peraturan Permenpan RB, nilai-nilai organisasi itu sudah semuanya adalah berakhlak. Jadi ada dua, nilai organisasi secara personal ASN berakhlak, nilai berakhlak terhadap ASN-nya secara personal, dan nilai berakhlak yang yang berupa nilai organisasi. Jadi berakhlak itu juga merupakan core value di organisasi kita. Selain core value bagi personal ASN. Jadi kalau dulu ada senyum, sapa, salam apa, sekarang sebenarnya sudah harus berakhlak. Maka silakan saja Pak Rifai dan teman-teman melihat dari kegiatan itu dia menguatkan nilai apa saja di berakhlak itu. Oh Misalnya, begitu. ya, jadi misalnya persiapan. Nanti kan tinggal tulis saja menguatkan nilai koordinasi pelayanan, bla 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 bla. Oh sudah Ibu, saya sudah bikin begitu. Ya. Iya Ibu, kemarin kan cocok. ada dikasih tahu ini yang penguatan nilai OPD, Ibu suruh bilang tulis untuk dinilai situ keterkaitan dengan nilai organisasi berakhlak. Konsultasi tersebut merupakan kegiatan yang menguatkan nilai-nilai apa, begitu. Ya. Itu siapa Jadi ngasih tahu? itu yang Saya. Iya, Ibu yang kasih tahu kemarin. Sip, begitu memang. Oke, Decin. Jadi seperti itu ya. Sebenarnya kenapa kita belum berubah nilai berakhlak sampai di daerah, karena sosialisasinya itu belum sampai. Gitu. Jadi kalian buat saja seperti itu, ya. Jadi nanti kalian lihat-lihat, oh kegiatan ini dia bikin apa sih yang bikin penguatan-penguatan terhadap kita punya. Oke, teman-teman, ini kita lihat lagi. Silahkan teman-teman lihat ke ini ya. Ini pendahuluan, nanti teman-teman coba masukkan juga, jangan lupa untuk perlan atau perkalan berapa ya? 10 ya? 2022, teman-teman lihat nanti dari, tunggu bentar. Saya punya contoh di mana itu ya? Jadi peraturannya nanti ini disesuaikan ya, tambahkan bahwa kalian sekarang sedang ikut latsar ya dengan dasar perlan itu. 2000 nomor 10 atau nomor 1-nya yang dipakai, silakan. Berarti dicantumkan di situ Ibu ya? Iya, Perlan, masukkan di latsar ini. Ya. Latar belakangnya. Tunggu bentar ini. Kemudian tunggu bentar, saya lihat. Saya kirim ke teman-teman contoh, tapi nanti teman-teman yang mainkan lihat kembali bagaimana ya. Kita punya kelompok ini apa namanya ya? 42 ya? Iya, Ibu. 42. Sudah ada grupnya 42? Sudah diganti tadi? Belum? Belum, Ibu. Kelompok 2 kolabjar. Ganti, tolong dan ganti dulu. 42 Poso. Admin, ganti dulu. Supaya gampang carinya. Saya punya kelompok yang di coaching ini sampai 8 kelompok. Kak Ival admin. Oh tunggu dah. Oh ini sudah. Kelompok berapa apa mau diganti?
Nah, itu ganti DP nama 42. 42. 42 Poso. Poso. 42 Poso, boleh ke titik 2, boleh kalau memang mau pakai kelompok tuh. Tapi yang penting itu. Karena kalau saya mau cari dari 8 koci, dari 8 kelompok, nanti kalian bisa tertinggal untuk tidak diberikan informasi karena tidak terdeteksi cepat gitu. Jadi maksudnya ini untuk mendeteksi cepat. Oke. Nah, demikian kemudian boleh kalian coba seperti ini ya. Misalnya kalian punya latar belakang, silahkan misalnya salah satu bentuk seperti ini bla 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 bla, terserah seperti apa, yang penting masuk sampai kalian dilaksarkan dan kemudian kalian ditugaskan untuk melaksanakan habituasi ya dan membuat rancangan, dan dari tugas tersebut maka kami mengobservasi di unit kerja kami, yang kami temukan adalah kondisi saat ini seperti apa. Maka dari kondisi di atas kami mengangkat atau penulis mengangkat permasalahan titik-titik dan permasalahan titik-titik, kemudian untuk menyelesaikan permasalahan tersebut maka diangkatlah solusi berupa atau gagasan berupa peningkatan bla 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 bla, di mana dari solusi tersebut kondisi yang diharapkan akan terjadi adalah, atau kondisi yang diharapkan adalah bla 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 bla. Jadi ada kondisi saat ini dan kondisi harapan jadinya ya. Dan selanjutnya di mana apabila permasalahan tadi tidak diselesaikan maka apa yang terjadi? Itu namanya Berarti dengan akibatnya, penyebabnya. akibat ya. Begitu ya. Jadi teman-teman mohon ada kondisi saat ininya, ada permasalahan yang diangkat dari kondisi tersebut, kemudian sehingga diangkat solusi ini karena di mana harapan dari diadakan solusi itu, kondisi yang diharapkan dari solusi itu adalah apa. Nah, bila tidak diselesaikan ini silakan boleh masukkan di tengah atau di mana terserah. Bila masalah tersebut tidak diselesaikan, apa penyebab, apa yang terjadi. Demikian untuk isi dari latar belakang. Ya, semua ya, mohon dijadikan perhatian. Jadi apabila tidak dilaksanakan atau tidak diselesaikan permasalahan tersebut, apa yang terjadi? Itu penting untuk ini. Kemudian dampaknya dari apabila tidak dilaksanakan. Itu sudah namanya dampak isu, ya. Oke. Jadi dampak isu apabila tidak dilaksanakan maka seperti itu. Aman Ibu. Saya punya seperti itu. Ya, harusnya seperti itu. Tujuan ada dua, tujuan diselesaikannya permasalahan tersebut dan penerapan nilai-nilai. Jadi kalau masih bisa ditambah ini narasinya silakan. Oke, Bu Nyoman, terima kasih. Dirimu tinggal menyesuaikan saja, ya. Iya, Ibu. Oke, semangat. Ibu Nyoman. Bu Restu, saya periksa dulu Bu Restu punya ya, yang anehnya. Terima kasih, Bu. Oke, makasih. Ya, Ibu. Bu Restu juga sudah kirim ya. Nomor berapa Bu Restu punya ini? Nomor telepon? 78? Iya, 7814? Iya. Teman-teman, satu hal lagi yang teman-teman saya minta tolong adalah Ibu Restu yang belum diperiksa bab 1 ya? Iya, Ibu. Oke. Teman-teman semua, filenya teman-teman tolong judulnya itu jangan pendahuluan restu misalnya. Jadi restu pendahuluan atau restu rancangan. Gitu semua ya, tolong. Supaya saya langsung bisa dapat ini filenya siapa. Ya. Karena kalau tidak saya tidak susah, lambat saya mendeteksi.
Berarti kirim di grup saja Ibu ya? Boleh di grup, boleh japri, silakan. Oke, siap. Enak saja. Siapa yang suruh kirim, Mas Bro? Belum, nanti. Oh, saya Ibu. kira semua dikirim sekarang. Bagaimana gaya siapnya ini seperti semua kirim? Semua ujian besok berarti nih. Sebentar ya. Ini punyanya Bu Restu, teman-teman. Jadi, atau masih boleh? Siapa yang Pak Rival aman? Boleh mau diperiksa? Aman. Boleh, aman Ibu. Kirim Jo. Siap, di grup ya Bu. Terserah, bebas. Siap. Teman-teman, lihat ini? Bisa lihat? Oke. Sudah Ibu. Oh iya, satu lagi yang saya mau ingatkan. Dalam pembuatan latar belakang, kalau kalian mau, teman-teman, kalau teman-teman mau penguji itu, Pak Rival, mute dulu, Cak, supaya tidak terdengar sampai sini rahasia. Nah, jadi teman-teman, kalau teman-teman mau penguji itu sudah tersugesti duluan, masukkan seperti ini, masukkan data untuk semua kalian. Misal, Bu, saya mau membuat formulir ini. Kenapa? Apa masalahnya? Begini, terbukti dari sekian persen laporan atau sekian persen pasien, ini sekian persen ini hasil lab yang tidak punya sekian persen gitu. Untuk data di puskesmas kalian. Atau kalau kalian mampu, pokoknya puskesmas tidak punya data, maka ambil secara luas. Boleh nasional, boleh provinsi, ya, secara sekabupaten, ambil saja untuk bisa dapat presentasi. Bu, kami tidak punya data yang langsung mengerucut ke permasalahan tersebut. Kalian bisa ambil penyebab, misalnya masalahnya demam berdarah. Kalau kalian tidak bisa dapat data demam berdarah, maka ambil aja banyaknya, tingginya tingkat genangan air atau banyaknya kolam-kolam, 70% daerah ini dikuasai kolam-kolam yang tidak ada ikannya lagi, maka tempatnya si jentik. Yang penting ada data pendukung. Oke? Selanjutnya. Ini sudah pakai perlan ya? Ada perlan ya di sini? Ibu Restu, nanti tambahkan peran ya? Perlan. Ya, belum ada. Perlannya ya? Ya, Kemudian, adakah sudah Puskesmas Lalundu? Oke. Silakan nanti ditambahkan. Kalau boleh, hal-hal yang ini naik di atas. Lalundu ini tempat kerjanya Ibu agak di bawah. Ya? Bagaimana? Masih puskesmas yang saya dapat di internet tercopy di situ, Ibu. Mohon maaf. Oh, lu gua kepret lu. Jadi Restu, silakan. Jadi di bawah-bawah ini. Ya. Yang penting kalau bisa ada presentasenya lebih bagus ya. Kemudian ini mampu memahami, ini masih masukkan di atas. Jadi teman-teman dari lingkup kalian terpahami dan sebagainya, kemudian diambil jadi kalau ambil bikin latar belakang, mau seperti apalah di atas, nanti masuk pemahaman dari berakhlak dan seterusnya, hingga kalian dimintakan contoh untuk ditugaskan untuk membuat habituasi. Maka masuklah kalian mengobservasi di tempat kerja. Nah, dari dapat tempat kerja, kondisi tersebut dengan persentasenya, kalian angkatlah permasalahannya adalah apa. Jika permasalahan ini tidak diselesaikan, maka kalian akan terjadi dampak isunya apa kan? Maka akan gini. Maka penulis atau peserta mengambil solusi adalah bla bla peningkatan, atau bukan solusi, gagasan adalah bla 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 bla. Dari gagasan tersebut kondisi yang diharapkan akan meningkat dan bla bla bla. Meningkatnya apa terserah. Oke? Demikian Bu Restu ya? Oke. Jadi dilengkapi, diperbaiki lagi. Paling penting adalah pengetikan. Spasinya, jarak kanan kiri, kerapihan,
kalau memang bagaimana, enggak usah juga sampai banyak sekali data-data. Ya, yang ini enggak usah lah. Soalnya belum masuk kami itu. Iya, makanya enggak usah terlalu luas sekali, ya. Iya. Ini enggak usah. Ini juga enggak usah. Pokoknya yang ini aja, supaya tidak terlalu banyak. Berarti keterangan di bawahnya itu saya hapus juga yang ini. Iya, kayaknya struktur aja sudah membahas semuanya kayaknya, kan? Oh iya. Nah, langsung tupoksi ini yang penting juga. Nah, tujuan pemecahan isu dan tujuan penetapan nilai. Oke, terima kasih Mbak Jang. Silakan diperbaiki, dilengkapi, disempurnakan. Iya. Pak Rifal, so kirim. Terima kasih Ibu. Oke, terima Sudah, Ibu. kasih. Di grup, Ibu. Baik. Setelah Pak Rifal, kita istirahat dulu. Teman-teman lain menyempurnakan dulu hasilnya. Nanti tanggal berapa kita ketemu lagi? Tanggal 12. Tapi kalau menurut saya, kalau ada waktu di antara, kita bisa ketemu di antara. Ya, karena kalau tanggal 12 saya periksa, pingsanlah kalian. Sudah tanggal 14. Tapi jangan, maksudnya yang saya mau bilang, waktu saya juga sangat sempit, begitu. Jadi kalau memang kalian, saya lihat ya, kalau kalian memang pas bisa ketemu, bisa menampilkan, itu lebih baik. Mohon izin Bu, mau bertanya. Ya, silakan. Ini aturan penulisannya pakai font apa, terus Pakailah Arial berapa, atau Times New Roman, spasi spasi untuk berapa? spasi 0,5. lihatlah yang wajar-wajar 1,5. iya. Sesuaikan aja sama skripsi. Seperti itu. Yang penting dia terlihat memang elegan sebagai sebuah karya tulis sederhana, ya. Sekalian Ibu minta NIP-nya. Oke. Kayaknya padat-padat terus ini kita, teman-teman. Jadi silahkan teman-teman kalau bisa menyesuaikan, kalau bisa cepat. Ya. 42. Pak, ini di Oke, terima kasih Pak Rifal sudah mengganti nama filenya menjadi Rifal duluan supaya gampang keterampilan perawat dalam manajemen perawatan luka di pengobatan. Pak Rifal tidak pakai perlannya? Belum sempat diedit Ibu. Habis ini nanti. Sebentar Ibu. Cuma di bawah sudah ada itu kejelasan muka situ. Dampak apabila tidak dilaksanakan. Oke. Yang penting, jadi kalau masih Nah, itu, boleh Ibu. Pak Rifal dapat data pendukung ya, persentase, masukkan. Ya. Oke. Nah, sebisa mungkin dapat data pendukungnya tentang keterampilan, kalau tidak dapat data keterampilan yang masih rendah, bisa ambil apa akibat dari rendah ini kan? Berarti banyaknya orang yang begitu. Ya. Kemudian seperti yang saya ceritakan tadi, jadi karena rendahnya pengetahuan, maka yang dirimu akan tingkatkan adalah
jangan mengenai gagasan, yaitu peningkatan keterampilan perawat. Oke, Ya. siap. Ini keterampilan perawat ini tinggal judulnya saja nanti. Perawat yang sebenarnya kan dirimu sedang meningkatkan keterampilan. Oke. Jadi nanti dilihat saja, kalau kebanyakan untuk sebuah latar belakang kan, kalau terlalu banyak juga lucu juga kan. Karena saya lihat ini rancangannya kan latar belakang sudah sambung sama profil kan. Iya, Ibu. Jadi nanti disesuaikan. Jadi ini menghasilkan perawat yang keterampilan, perawat yang profesional, bla bla bla. Juga tujuannya untuk menurunkan apa itu dampak dari si perawat yang tidak terampil. Siap, Ibu. Oke. Identifikasi isu. Jadi ini nanti tinggal diangkat di permasalahan, kan? Iya. Itu masih identifikasi isu awal, Ibu. Nanti kan kita lihat Kemudian di divalidasi. USG. Ya. Divalidasi ini layak tidak? Ini disuruh rubah tadi. Memenuhi syarat. Iya. Tapi kalau dari Ibu Vivi layak, tidak layak boleh juga sih. Maaf saya dari tadi saya lupa tanya apakah memang dari Ibu Vivi mintanya layak. Tadi mohon maaf ya Bu Nyoman, Bu Restu, teman-teman lain, kalau memang dari Bu Vivi mengisyaratkan atau memintakan teman-teman untuk membuat ini layak atau tidak layak, silahkan layak atau tidak layak ya. Siap, Ibu. Kalau dari Ibu Vivi ya ini layak tidak layak ini. Iya, Ibu. Atau Iya, sudah Mas dibilang. Oke. Berarti layak tidak layak aja dari Ibu Vivi. Ya. Oke, Ibu. Iya. Karena layak tidak layak, memenuhi syarat tidak memenuhi syarat sama aja. Intinya ini layak untuk diangkat atau diselesaikan isunya. Memenuhi syarat itu maksudnya memenuhi syarat dari 4 kriteria kelayakan pemenuhi syarat. Ini kenapa saya minta kalian tidak ganti ya, supaya menggambarkan bahwa memang ini dari versi Bu Vivi seperti ini dan tidak ada yang salah, memang sama maksudnya. Ya. Siap, Ibu. Jadi saya minta maaf tadi ya, saya keenakan saja tadi. Bu Nyoman. Oke, kemudian isunya akhirnya rendahnya pengetahuan keterampilan perawat. Pertama isu rendahnya pengetahuan keterampilan. Kalau pengetahuan setiap keterampilan, mending langsung rendahnya kompetensi perawat. Oke. Karena kompetensi itu ada pengetahuan, knowledge, skill, and attitude. Oke. Jadi dirimu juga Pak Rival boleh menambahkan satu materi di situ tentang attitude-nya. Tambah saja sedikit. Bagaimana si perawat itu sedikit saja etikanya, misalnya kode etiknya, boleh? Karena kan dirimu pakai kompetensi di sini kan? Iya. Karena kompetensi itu ada 3 ranah kompetensi, ada attitude-nya, ada knowledge-nya pengetahuan, ada skill-nya keterampilan. Karena dirimu mau mengangkat pengetahuan dia, keterampilan dia, karena ada skill, karena ada attitude, tambahkanlah sedikit. Attitude itu kan tambahkan aja bagaimana dia menghormati dan sebagainya. Oke ya. Dari cara anunya. Ya, cara mengerjakannya. Menghargai privasi pasiennya. Ya. Keren ya begitu. Oke. Air tabe. Air. Oke, kemudian keterkaitan. Kita lihat teman-teman. Teman-teman jangan lupa keterkaitan isunya ya. Belum optimalnya peran perawat. Oke, keren. Belum optimalnya peran perawat dalam hal menggunakan teknologi. Keren. Oke. Sekarang identifikasi penyebab masalah, rendahnya pengetahuan. Ini jadi kompetensi.
Oke, penyebab masalah, pemecahan masalah. Dari ini semua sudah dituliskan tulang-tulangnya di sini kan, Sudah Ibu. Pak? Oke. Ini semua diselesaikan sekaligus semua? Iya. Pak? Oke. Deskripsi gagasan. Oke. Ya. Unit kerja gagasan. Bro. Knowledge sharing saya pakai. Ya, jadi gagasannya di sini langsung aja. Karena ini rendahnya kompetensi perawat, maka di sini peningkatan kompetensi perawat tentang manajemen menjahit begitu. Ini nanti satu sudah masuk. saja. Iya, Puang. Nanti ininya masuk kegiatan sudah. Tuh? Jadi nanti masuk Siap. kegiatan-kegiatannya. Kita mulai dari sini. Teman-teman mohon perhatian kalau teman-temannya punya kegiatan yang nyari sama dengan yang punyanya Pak Rifal, disesuaikan saja ya. Pak Rifal, Ya. untuk kegiatan, konsultasi itu terlalu kecil untuk dijadikan kegiatan. Oh begitu Ibu. Jadi dirubah. Taruhlah di situ persiapan habituasi atau persiapan aktualisasi. Pertama Ibu ya. Yoi. Dia punya Persiapan tahapan. Tahapan satunya adalah Ya. konsultasi dengan mentor. Oke. Tahapan 2 dan 3 nanti kita cari. Membuat dan mencari, ini untuk mau membuat materi ya? Iya. Jadi kita di sini saya pakai knowledge sharing dulu, kita saling berbagi tukar-tukar ilmu, habis itu kita praktik. Oke, itu ya. Berarti dirimu ceritanya ini kegiatan 2 ini mau membuat materi gitu ya? Iya. Oke, berarti kegiatan 2 membuat materi apa, penyuluhan ini atau apa? Knowledge sharing Ibu, jadi baku bagi ilmu knowledge saja. sharing. Oke. Berarti membuat materi knowledge sharing. Oke. 1, mengumpulkan referensi. Mengumpulkan referensi. Ya. 2, menyusun materi. Oke. 3, dirimu mau cetak toh? Ya. Tidak. Tidak mau pemaparan dari PowerPoint saja Bu. Oke. Berarti mengumpulkan referensi, menyusun materi, kemudian membuat PPT. Iya. Membuat materi dalam bentuk PPT begitu. PPT, oke. Kemudian melaksanakan kegiatan knowledge sharing dan oke. Menyediakan materi dan kemudian melakukan kegiatan knowledge sharing, kemudian melakukan tanya jawab. Oke. Tanya jawab ini diskusi, Jo. Oh iya. Yang mana bagusnya terserah lah. Nanti bentuknya seperti apa, diskusi atau tanya jawab ya. Lebih akar pengen diskusi Bu. Supaya karena kan ada knowledge sharing kan. Itulah. Berarti kalau cuma tanya jawab kan berarti cuma satu-satu bukuan. Iya. Kalau diskusi berarti semua pendapat. Oke. Melakukan praktek individu. Ini maksudnya apa ini melakukan praktek individu ini? Jadi praktek nanti saya adakan pantau. Jadi macam media itu untuk dorong belajar itu ke belajar di situ. Melakukan praktek individu. Tunggu bentar. Melakukan praktek individu kepada ini di waktu yang sama atau berbeda? Nanti kayaknya waktu yang sama Ibu. Oh, waktu yang sama ya. Berarti ini namanya simulasi. Ya, kayak simulasi di apa nama PET, hacking PET. Ya. Berarti ini Mas Bro, masuk saja di sini di knowledge sharing ini. Langsung simulasi. Jadi di C-nya ini melakukan simulasi. Coba bikin dulu. Di sini melakukan simulasi. Sudah dicatat langsung? Sudah.
Nah, Oh, berarti tanya melakukan jawab diskusi di tak situ, usah, sudah di knowledge sharing sini. berarti langsung melakukan anu saja situ, Anu tadi apa? melakukan simulasi. Simulasi, ya. Si praktek dan simulasi dan praktek. Jadi Ya, kan pertama disimulasi, baru kedua mereka langsung praktek kan? Karena per Ya. individu toh. oke. Pertama simulasi dirimu dulu bikinkan kan simulasinya toh? Ya. Simulasi dan praktek, oke. Berarti kegiatan ini tidak usah ada. 3 Tapi saja yang Bu, kegiatan. keten. Oh iya, siap. Oke. Nah, lanjut. Berkoordinasi dengan PJIGD dan rawat inap, ini masuk di kegiatan 1 tahap 2. Oke. Pindah. Kegiatan 1 tahap 2. Iya. Tahapanmu kan baru 1 di kegiatan 1 toh? Oh iya Ibu. Yoi. Nah, ini SOP-mu ini sudah betul atau belum? Sudah. Berarti Standar operasional pelayanan. kegiatan 1 tahap 3 penyiapan SOP. Penyiapan SOP. Persiapan itu penyiapan. Terserah dirimu lah. Menyiapkan. Menyiapkan pokoknya SOP dan pendukungnya dan dokumen Oke. pendukung atau apa anggaplah toh. Oke. Jadi Siap Ibu. Jadi kan ada SOP, SOP-nya itu dan lain-lain. Nah, paketek lah. Oke. Ini lagi saling memberikan motivasi dan saling membantu dalam meningkatkan pengembangan. Ini Itu- mengajar. Nah, apa? Jadi ceritanya itu Ibu, saya inovasi di sini buat grup WhatsApp khusus perawat. Siapa tahu ada informasi terkait dengan perkembangan ilmu kesehatan khususnya keperawatan. Kita orang bisa hambur di sini Ibu, di grup sini. Saling Cocok. uh-uh. Oh, cocok lah. Jadi ini pada saat dirimu Berarti ini 4 saja kegiatan. tenang. Jadi di sini melakukan kegiatan knowledge sharing ini, menyediakan materi sosialisasi. Ini tak usah menyediakan materi sosialisasi. Membuat daftar hadir dan mengumpulkan daftar hadir dan nomor kontak peserta. Di sini. Berarti membuat daftar hadir. Menyiapkan daftar hadir. Iya. Pokoknya mengisi daftar hadir dan nomor kontak peserta. Mengisi daftar hadir dan nomor kontak peserta. Karena nomor kontak itu yang mau dijadikan WA, toh? Oke, betul Ibu. Nomor kontak WA peserta ya? Ya. Nah, setelah tadi kegiatan berapa itu melakukan simulasi dan praktek, oke? Kegiatan 3, masuk di 3. Sesi tanya jawab kan diganti. Ya, itu kan melakukan simulasi dan praktek. Selanjutnya kegiatan tahapan berikutnya adalah melakukan kesepakatan pembuatan media sharing informasi dalam kurung melalui WA. Itu masuk di tahapan terakhir kegiatan knowledge sharing. Oh, kalau sharing bagian C, bagian D-nya. Melakukan kesepakatan. Pokoknya terakhirnya toh, tahapan terakhir. Jadi kan habis di situ kan dirimu memotivasi teman-teman bahwa teman-teman ternyata banyak ilmu yang kita belum tahu. Ternyata banyak perkembangan pengetahuan yang harus kita terus bagi. Dari cara menjahit tadi itu ternyata ada yang begini. Mari kita sama-sama bersatu, kita kompak bukan satu kelompok. Situ jadi kesepakatan seluruh peserta untuk membuat atau media pada satu media sharing satu media tadi bagi-bagi ilmu tadi lah. Membuat melalui grup WA. Sudah. Center begitulah, media center. Ya, terserah lah pokoknya situ ya, membagi informasi melalui grup WA. Tadi sudah berapa kegiatan jadinya? Baru 3. Yang keempat kan baru 4 karena yang tarik ke bawah kan
bikin grup itu yang kelima, kegiatan kelima. Jadi Heeh. kegiatan 1 persiapan, Ya, kegiatan persiapan kegiatan 2, habituasi, kegiatan 2 membuat referensi. membuat materi. Oh ya, materi, baru mengumpulkan materi, Gua kepret tuh, iya. Toh, menyusun materi, baru mau kemudian dalam bentuk langsung PowerPoint. yang ketiga ya melaksanakan kegiatan knowledge sharing, toh. Ya, Nah, itu yang banyak sampai 5 toh, dia punya tahapan. ya. Nah, yang kegiatan 4 melakukan monitoring evaluasi. Oh, Melakukan evaluasi ya. monitoring evaluasi. Oke. Nah, Monitoring sekarang evaluasi. di Tahapan kegiatan, kegiatan. nah sekarang yang saya mau tanya, di kegiatan 1, dirimu tidak mau, kan ini pengetahuan, dirimu tidak mau ukur pengetahuannya orang meningkat atau enggak? Iya, pretest postes Boy. Nah, oke. Berarti di kegiatan pembuat knowledge sharing ini Pretest dulu. ya, tahap awal berarti mengisi pretest, mengisi daftar hadir, dan mau dipisahkan terserah. Itu digabung saja Bu. Kita tidak Iya, anu. seperti terlalu banyak dia punya anu. Jadi begini Berarti- saja Bu, kalau saya di pretest itu dilampirkan memang nomor HP WA yang aktif. Nah, apa cocok semua. sudah. Iya. Hah? Ah, Berarti satu gini. kali pada jalannya daftar hadir. Oke, berarti di pretest itu mengisi lembar pretest lengkap dengan identitas Peserta. identitas peserta. Oke. Hmm. Supaya di situ sudah nomor HP dan sebagainya kan? Oke. Berarti A itu. Iya. B, C, D sampai kesepakatan tadi itu Iya. baru terakhir, atau post-test dulu baru kesepakatan bikin grup WA itu. Oh iya. Terserah di situ toh. Nah, sudah, sekarang kegiatan terakhir. Monitoring evaluasi tahap 1, mengumpulkan hasil pretest post-test. Oke. Tahap 2, menilai hasil itu. Oh iya. Menilai apakah meningkat atau hasil tidak. pretest post-test ya. Dan keberlanjutan grup WA. Grup apa itu? Grup. Namanya nanti ditulis toh. Nah, Iya. yang ketiga, melakukan membuat laporan. Oke. Nah, tunggu dulu ya. Membuat laporan. Jangan dulu ibu punya laptop. Aduh. Nah, jadi di kegiatan edit tahap monitoring itu, di yang tahap 2-nya, kegiatan terakhir, dirimu melihat peningkatan pengetahuan, pemahaman dari manajemen itu, dari peserta toh, dan juga memasukkan di situ berbagai informasi tentang perkembangan grup tadi. Jadi usahakan tuh grup hidup selama di anu pertama. Hah? Oh iya. Begitu. Nah, selanjutnya, jadi nanti di screenshot saja sebagai laporan tuh bahwa terjadi itu knowledge sharing juga melalui grup untuk informasi itu. Nah, jadi usahakan hidup itu grup. Selanjutnya membuat laporan kan, tapi laporan untuk memperlihatkan bahwa ada peningkatan pemahaman. Oke? Oke. Tolong ini diperkaya nilai-nilai nih, cuma dua ini mau bertanya penguji nanti ya. Pertanyaannya, gampang atau susah kalian menentukan nilai loyal? Ragu-ragu sih Ibu, lebih ke ragu-ragu. Oke, karena kalian tidak paham betul, tidak mengenal betul tentang nilai-nilai tersebut.
Ya, Ya, itu membuat. Jadi loyal itu memang susah. Tapi yang saya mau tanya, loyal itu ada tidak apa nilai loyal? Dia punya. setia kepada Pancasila Undang-Undang Dasar, Nah, baru menjaga nama betul bela PKSN. negara. Oke, jadi kalian ambil loyal itu, misalnya sudah tidak ada yang kode perilaku 2 dan 3 yang kamu bisa pakai, ambil setia pada Pancasila itu. Berarti kaitkan dengan misalnya dalam memberi untuk rival untuk mau dalam knowledge sharing tidak membeda-bedakan peserta itu Oh, ya. apa? Ya, Adil keadilan terhadap sosial. peserta, ya itu apa? Jadi bisa kan kita ambil. Ada Jadi sila-sila teman-teman, kelima. oke, untuk loyal jangan sampai kalian sempit ya. Karena penguji itu yang ditanyakan, kenapa tidak kalian tidak paham itu. Kemudian Kompeten, akuntabel. ya, jadi silahkan di ini ya Pak. Tunggu saya cari Pak ini punya. Udah hilang tadi. Pak Rival. Nah, kayak begini. Jadi ini kalau saya semakin lengkap semakin baik. Ya, semakin lengkap semakin baik. Tapi kalau yang tidak sesuai, misalnya kalian dengan laptop atau kalian mau ngeprint tidak juga senyum-senyum terhadap print, ya. Jadi ini paling minim lah 4, 5 ya, jangan 2 begini. Berorientasi pelayanan juga pasti bisa kan, menyiapkan bahan konsultasi ini kan sangat jelas dia dengan niat untuk orientasi pelayanan yang apa di situ, gitu ya. Makanya saya bilang teman-teman ini yang fokus, karena nilainya kalian bagus tidaknya itu dari ini juga, ya. Oke. Tadi Pak Rival saya belum periksa latar belakang, sudah tadi belum? Sudah ya? Sudah tadi cuma disuruh tambah itu masalah anunya, lan-lannya. Oke. Sip teman-teman, jadi nanti kita ketemu lagi. Terima kasih banyak. Tunggu dulu pertanyaan kalau masih ada pertanyaan. Aman? Oke. Nanti di Japri, ya. Oke, terima kasih teman-teman. Silakan beristirahat. Saya mohon maaf, mungkin waktunya sudah lebih ya kita ambil. Tapi ya beginilah perjuangan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Tunggu jadwal lagi berikutnya. Kalau ada pertanyaan di grup ya langsung ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, dadah. Terima kasih, Siap, Ibu. Iya, sehat-sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini. Ibu Mala. Banyak mau dirubah ya. Kayak kapal aku. Hawe. Oh iya. Oh sudah selesai ya. Siap Ibu. Ibu Oh sudah. iya. Ibu. Ya silakan beristirahat Bapak Ibu. Silakan. Akun stop recording akun. Silakan stop record. Ya silakan beristirahat Bapak Ibu. Tadi Iya. penyampaiannya kapan lagi pertemuan? Nanti Masih diinformasikan menunggu lagi. jadwal, Ibu. Ibu. Oh oke siap nanti diinfokan lagi ya. Oke baik siap. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum. Terima kasih, Bu. Iya.